Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Rosmiati SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Kendari. Kali ini akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang mana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Pada tugas kali ini, saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah yang ada di Kota Kendari. Yang pertama adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kendari, di mana sekolah tersebut adalah tempat mengajar saya. Kemudian yang kedua adalah SMK Negeri 2 Kendari. Kemudian yang ketiga adalah TK Aulia Perip Kota Kendari. Berikut ini adalah wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Rosmiati SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Kendari. Kali ini akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang mana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Pada tugas kali ini, saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah yang ada di Kota Kendari. Yang pertama adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kendari, di mana sekolah tersebut adalah tempat mengajar saya. Kemudian yang kedua adalah SMK Negeri 2 Kendari. Kemudian yang ketiga adalah TK Aulia Perip Kota Kendari. Berikut ini adalah wawancaranya. Begini Pak Kais, saya datang menghadap ini karena kebetulan di pendidikan guru penggerak ini itu ada tugas yang kami diberikan mewawancarai kepala sekolah. Ya, adapun yang temanya itu mengenai bagaimana cara pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika dengan rujukan moral. Jadi begini, jadi moral itu bukan sesuatu yang baik dan buruk, ya. Sedangkan etika itu adalah tingkah laku yang dilakukan oleh manusia sendiri berdasarkan moral tadi. Oleh karena itu, ketika kita mengambil sebuah keputusan, maka yang menjadi pertimbangan yang utama adalah masalah kebenaran, ya, masalah kebenaran dari hasil keputusan itu sendiri. Kenapa? Karena kita harapkan keputusan yang kita ambil itu bisa diterima oleh semua pihak, ya, berdasarkan pertimbangan yang tadi itu. Kalau misalnya kita mengambil keputusan berdasarkan emosi, misalnya cara berpikiran irasional misalnya, maka itu bisa saja nanti akan membuat sesuatu yang membuat orang tidak senang, ya, atau tidak menerima hasil keputusan itu. Jadi itu kurangnya. Kemudian Pak Kais, bagaimana kira-kira cara mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah? Masalah sekolah ini kan sangat kompleks sebetulnya. Ada yang sifatnya itu insidentil, ya. Ada juga kasus-kasus itu yang sudah diproses, tetapi itu tidak berlanjut sampai di kepala sekolah. Jadi caranya itu, mana kira-kira yang menjadi kewenangan kepala sekolah atau diperlukan keputusan kepala sekolah dan mana yang tidak. Dan pada umumnya kasus-kasus itu yang terjadi di sekolah biasanya disampaikan atau dilaporkan oleh unit kerja yang ada di sekolah, misalnya dari bimbingan kasling, kemudian dari kesiswaan, kemudian dari kajur dan seterusnya. Karena kita di sekolah ini proses pengambilan keputusan kan secara bertingkat dari sekolah ini, ya. Kenapa? Karena ya kita ini ada namanya unit kerja di sekolah. Ada masalah yang tidak perlu sampai di kepala sekolah, cukup di wali kelas misalnya. Ada yang masalah yang cukup sampai di bimbingan konseling, atau mungkin sampai di ketua jurusan, atau mungkin di kesiswaan. Kalau itu tidak mampu lagi diselesaikan di tingkat unit kerja yang tadi itu, maka berarti kepala sekolah akan diperlukan. Nah, keterlibatan kepala sekolah. Seperti itu kira-kira. Pak Kais, kalau yang berikutnya Pak Kais, dalam mengambil keputusan di sekolah itu terutama di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataukah sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana
setiap pengambilan keputusan itu pasti ada risikonya, kecil atau besar ya. Oleh karena itu maka siapapun yang menjadi pimpinan, termasuk saya, dalam mengambil keputusan itu, yang menjadi pertimbangan itu adalah resiko yang ditimbulkan oleh keputusan itu sendiri. Kalau dampaknya itu lebih luas, komprehensif, maka saya kira itu tugas kita adalah bagaimana kita minimalisir. Oleh karena itu maka tindakan pengambilan keputusan yang perlu dipertimbangkan adalah meminimalisir resiko yang ditimbulkan akibat keputusan yang diambil. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kita. Iya Pak Kaisar, kalau mungkin artinya benar lawan salah mudah untuk itu keputusan, ya. Tapi ini kalau benar dua-duanya benar Ya. itu mungkin yang agak susah. Tinggal resikonya itu ya, Iya Pak, resikonya. ya. Dilihat dari resiko dengan kepentingan. Kepentingannya. Kemudian Pak Kais, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan? Kita di sekolah juga saya sampaikan, jadi semua masalah yang kita hadapi di sekolah ini itu ya tidak perlu harus selalu melibatkan kepala sekolah. Ketika kita berikan kewenangan orang, maka kita harus serahkan dengan tanggung jawab yang menjadi tugas dari kewenangan yang kita berikan. Setiap kewenangan yang kita berikan, pasti orang itu ada masalah dan tugasnya adalah menyelesaikan masalah itu. Maka kita di sekolah ini, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, ya, kalau misalnya itu perlu keterlibatan semua unit kerja misalnya terhadap suatu masalah yang kita selesaikan, maka saya melibatkan semua komponen yang di sekolah atau tim manajemen di sekolah ini. Kenapa? Ya supaya saya mendengarkan saran-saran dan masukan. Karena dampak dari sebuah keputusan itu adalah ya nanti akan dirasakan oleh semua orang yang ada di sekolah ini. Ya karena kita ini kan tanggung jawabnya secara kolektif di sekolah ini, kolaboratif namanya, kolaboratif atau kerjasama. Jadi melibatkan semua komponen yang ada di sekolah ini, kalau itu sangat diperlukan untuk kita libatkan supaya bisa menerima apa yang sudah kita putuskan. Gitu. Iya Pak Kais, kemudian Pak Kais dalam hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Jadi mesti kita tahu langkah-langkahnya sebetulnya itu. Iya. Jadi ada sebetulnya 7 langkah dalam mengambil keputusan itu sampai pada keputusannya. Kalau kita kan tidak perlu sampai ke melaksanakan prosedur sampai 7 tahap langkah dalam mengambil keputusan itu. Jadi yang pertama harus kita inventarisasi ya masalah-masalah yang terjadi yang segera memerlukan penanganan ya untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, kita lihat tingkat bobot masalah itu sendiri. Kalau misalnya bobotnya sangat kecil dan itu tidak perlu misalnya diselesaikan oleh kepala sekolah, ya sudah nggak usah karena akan menambah pekerjaan di sekolah. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari setiap masalah itu. Ya, itu menjadi pertimbangan kita. Kemudian kita menetapkan alternatif yang paling tepat dan paling cepat yang untuk menyelesaikan masalah itu dengan pertimbangan tentang bobot dan dampak yang akan ditimbulkan dari masalah yang akan kita selesaikan atau kita putuskan itu. Apakah Pak Kais dalam mengambil suatu keputusan ada suatu tantangan? Itu pasti ya. Jadi sekecil apapun keputusan pimpinan itu pasti ada yang tidak menerima ya. Jadi ada mungkin jadi hal yang biasa lah itu. Ada yang Jadi kecewa pro kontra itu hal yang biasa. Tetapi keputusan itu adalah tugas pokok seorang pimpinan, siapapun dia. Ya, karena tugas dari pimpinan itu adalah pengambilan keputusan. Apapun yang dikerjakan, siapapun yang mengerjakan, ya itu adalah hasil keputusan. Ya, apakah itu bersama atau kepala sekolah. Maka ya, di sekolah ini tentunya secara khusus setiap apa yang kita lakukan itu untuk memutuskan sesuatu yang terjadi di sekolah ini apalagi menyangkut hajat orang banyak pasti mendapatkan tantangan-tantangan atau pro dan kontra. Ya. Apalagi yang sifatnya itu ingin merubah rasa kenyamanan orang yang sudah bertahun-tahun, yang sudah mengkristal di dalam diri orang itu. Ketika kita bawa di suatu paradigma yang baru, maka pasti ada yang tidak menerima karena membutuhkan kerja yang berat tentunya. Tapi itu biasa, saya kira. Ya, tinggal kita bagaimana caranya kita mencoba memberikan pemahaman tentang manfaat dari apa yang kita putuskan itu.
Kami kita berikan pemahaman saja, bukan pengertian. Ya. Tetapi tidak mungkin 100%. Iya. Tidak mungkin itu. Secara bertahap. Dan itu alamiah, begitulah. Itu alamiah. Tinggal kita lihat berapa persen yang tidak setuju, berapa persen yang setuju. Kemudian kalau setuju kenapa? Kan begitu kan. Juga kalau tidak setuju juga apa masalahnya? Kan begitu. Kita tahu. Ya salah itu. Kemudian pada dalam menyelesaikan masalah tersebut, apakah ada jadwalnya atau langsung diselesaikan pada saat ada masalah? Jadi begini, memang secara apa namanya, dari segi tanggung jawab itu memang keputusan itu kan tanggung jawab kepala sekolah sebenarnya. Tetapi saya tidak memiliki jadwal khusus itu ya untuk memutuskan masalah-masalah yang ada di sekolah ini. Kenapa? Karena tingkatan pengambilan keputusan di sekolah ini itu kan berdasarkan unit kerja masing-masing. Ada yang harus sampai di kepala sekolah, ada yang tidak sampai di kepala sekolah. Jadi kemudian yang kedua, masalah itu juga tidak bisa diprediksi. Ada yang sifatnya incidental, tiba-tiba, ya. Kalau yang sifatnya tiba-tiba, kemudian yang beresiko besar dan mengganggu kenyamanan ketentraman sekolah, nanti itu langsung diselesaikan oleh kepala sekolah dengan melibatkan komponen manajemen sekolah. Jadi begitu. Jadi saya tidak punya jadwal secara khusus itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Ya. Kemudian terkait dalam menyelesaikan suatu keputusan, apakah ada pihak atau faktor-faktor yang mendukung? Ya semua stake apa namanya. Jadi kolaborasi sangat bisa sebetulnya ya. Jadi kolaboratif atau kerjasama itu, atau kerjasama tim, atau team building itu, saya kira sangat dibutuhkan gitu di dalam menetapkan sesuatu apapun yang akan dikerjakan oleh kita semuanya. Maka yang paling indah ketika mengambil keputusan, libatkan semua komponen yang diperlukan, yang ada keterkaitannya dengan masalah itu. Jangan juga dilibatkan yang tidak punya keterkaitan, karena itu justru akan memperkeruh masalah. Ya, cukup diundang orang-orang atau unit kerja yang ada hubungan langsung dengan masalah yang segera akan dibicarakan atau diselesaikan. Kemudian terkait dari apa tadi yang Bapak telah sampaikan, apakah ada pembelajaran yang bisa diambil dalam penyelesaian masalah? Manusia yang baik, manusia yang maju atau berpikiran maju adalah manusia yang belajar dari apa yang pernah dialami. Ya. Belajar dari masalah-masalah yang pernah dihadapi atau yang pernah yang pernah dilakukan. Ya. Kan setiap masalah itu pasti ada nilai pelajaran di situ bagi orang yang mau belajar. Tapi tidak semua orang mau belajar dari apa yang didapatkan itu atau masalah yang diperoleh. Kalau saya sendiri itu, sekecil apapun itu, ya, masalah yang saya hadapi dalam melaksanakan tugas saya kembali dari rumah merenung, mempelajari kenapa sampai terjadi begini, kemudian kenapa keputusan ini saya ambil, ya, supaya nanti ke depannya kalau terjadi masalah yang sama, maka kita sudah punya alternatif yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi kampung pembelajaran Pak ya, pengalaman. Ya, gitu. Terus, kalau saya, ya kita harus belajar, ya, sekecil apapun ya kita hadapi, kita belajar dari setiap masalah itu. Luar biasa Pak, mungkin karena sudah bertahun-tahun menjadi pimpinan, jadi bisa memutuskan apa ya. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya, dan saya minta maaf karena sudah mengganggu waktunya Bapak. Saya harapkan supaya ibu-ibu sebagai ya, kader-kader ke depan, ya kita harapkan jangan berhenti belajar. Insya Allah Pak. Kepada siapapun orangnya. Ya. Jangan kita melihat siapa dia, tetapi semua orang, saya kira patut kita belajar dari apa yang dikerjakan orang itu. Kita ambil sisi positifnya, hal-hal yang menguntungkan untuk mengembangkan karir dan kompetensi. Terima kasih banyak Pak atas supportnya selama ini. Sama-sama. Saya mungkin Pak tidak akan sampai di titik ini kalau bukan dukungan dari Bapak sebagai pimpinan saya. Tugas saya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mohon maaf ini Pak, mengganggu waktunya sebentar. iya. Apa yang dapat saya bisa bantu? Terima kasih banyak Pak. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Iya, Saya Rosmiati, iya. salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari
mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan apabila ada kasus-kasus yang ada dalam instansi atau kasih Pak, ada beberapa pertanyaan wawancara di sini. Yang pertama, selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan uang? Iya Bu, terima kasih. Identifikasi awal dapat kita lihat dari beberapa gejala yang timbul, ya kan, berdasarkan tentu ya sudut pandang moral dan hukum. Iya. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka barang tentu sudah benar bahwa itu salah. Tapi jika masalahnya bisa dikatakan benar, lawan benar, maka masalah tersebut adalah ya dilema etika. Jadi kelihatannya itu merupakan hal yang merupakan gejala umum ya, seperti itu. Bagaimana etika moral? Pikir seperti itu. Ya. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan undang-undang di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengganggu nilai-nilai kebajikan? Iya, kita identifikasi salah dari benar atau Benar lawan benar. benar lawan benar. Gitu. Kemudian kita sebelum mengambil keputusan kita ya, mempertimbangkan dulu sisi manfaat dan mudaratnya, sehingga mana yang paling benar atas keputusan itu, di mana yang menguntungkan, ya tentu itu kita yang kita ambil. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan itu apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Iya, langkah-langkahnya itu kita menentukan siapa dulu yang kita akan libatkan dalam pengambilan keputusan itu. Kemudian kita menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Kemudian mendiskusikan dengan teman-teman warga sekolah. Selanjutnya kita membuat beberapa solusi atas keputusan. Seterusnya kita menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum kita memutuskan untuk pengambilan keputusan tersebut. Jadi langkah-langkah yang pertama itu Pak melibatkan semua komponen yang ada di dalam sekolah. Kemudian hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, utamanya pada kasus-kasus dilema etika? Tentu kita melakukan analisis kasusnya dulu, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma etika yang berlaku secara umum, serta mengedepankan kepentingan umum demi manfaat bagi banyak orang dan berorientasi ke jangka panjang. Jadi dalam pengambilan keputusan yang diprioritaskan itu kepentingan umum, ya Pak. Kemudian yang lebih manfaatnya itu dan jangka panjang. Kemudian Pak, dalam hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentunya ada
kita menetapkan satu keputusan yang terbaik, maka karena di keputusan itu ada masalah yang tentu masalahnya ini kalau dua-duanya sama-sama benar, Yang agak maka susah Pak ya, iya, sama-sama benar sama-sama bagaimana cara benar. Iya. Maka dalam pengambilan keputusan kita harus mempertimbangkan yang dapat menguntungkan di antara kedua belah pihak. Itu saya pikir pengambilan keputusan yang tidak akan merugikan pihak yang satu. Nah, kalau misalnya dua-duanya benar, mungkin di situlah sebenarnya tantangan yang akan kita hadapi, yang mana yang mau lebih diprioritaskan. Kemudian berikutnya Pak, dalam apakah ada jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus ini? Iya, kalau kita dihadapkan pada masalah yang seperti itu, kita akan membuat atau menentukan untuk penanganan selanjutnya, dalam artian bahwa disediakan waktu lagi untuk mengkomunikasikan agar keduanya dapat tersampaikan komunikasi yang baik. Intinya bahwa kita menyiapkan waktu dan untuk mengkomunikasikan kembali agar kedua-dua ya dapat menerima, dapat kembali memanggil kedua-duanya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Iya. Ya, Pak, kemudian Pak, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak? Iya. Kalau kasus tentang penanganan siswa ya, atau apa? Semua Pak. Semua masalah. Iya, tentu dalam mengambil keputusan yang kita harus selalu mengajak seluruh warga sekolah agar keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang tersosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, kemudian stakeholder terkait, termasuk di dalamnya orang tua siswa dan orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan yang mengalami permasalahan. Saya pikir seperti itu ya. Kemudian Pak, yang terakhir, apakah dalam mengambil sebuah keputusan pada dilematika ini ada pembelajaran yang Bapak bisa ambil? Ada banyak hal yang dapat kita ambil dari kasus yang seperti ini. Saya tentu akan menjadi lebih bijaksana lagi dalam menyikapi setiap permasalahan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik untuk pengembangan satuan pendidikan, pengembangan institusi. Alhamdulillah Pak, saya banyak mendapatkan pelajaran setelah saya melakukan wawancara ini, dan insya Allah ke depannya mungkin saya juga pada saat saya mendapatkan kasus seperti ini akan berpatokan atau akan mengacu kepada apa yang Bapak tadi sudah sampaikan. Saya terima kasih banyak Pak atas waktunya dan minta maaf sudah mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih Ibu. Iya.
Ya Ibu, apakah saya tidak mengganggu waktunya ya Bu? Tidak. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya Rosniati, salah satu calon guru penggerak angkatan ke-7, yang mana saya juga mengajar di SMK Negeri 1 Kendari. Maksud kedatangan saya Ibu ingin berbincang-bincang, berbagi, mau mendapatkan ilmu dari Ibu sebagai salah satu tugas dari guru penggerak, calon guru penggerak yang sementara saya jalankan. Terima kasih ya Bu. Iya, amin. Iya. Bisa dimulai mungkin. Kalau boleh saya tahu Ibu namanya Oh dulu. iya. Alhamdulillah. Terima kasih yang saya ucapkan kepada Ibu karena sudah menunjuk lembaga kami yang merupakan sasaran sebagai calon guru penggerak. Semoga apa yang Ibu cita-citakan dapat terwujud dengan baik. Amin. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Manawara SPD Aud, selaku pimpinan kepala sekolah TK Aulia Pierik dan bertempat di Jalan D.I. Pamengkaitan nomor 19, Kecamatan Baruga, Kelurahan Menjoki, Kota Kendari. Maksud kedatangan saya di sini Bu, seperti saya pertegas bahwa ingin melakukan wawancara. Ya, ingin melakukan wawancara yang mana di sini ada sekitar 8 poin. Ya, yang pertama itu ingin mendapatkan atau cerita Ibu berdasarkan pengalaman Ibu. Ya, selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan dudukan moral. Ya, apakah kasus seperti ini juga dialami oleh usia dini? Iya, menarik sekali ya Bu, karena ini ada kolaborasi ya antara anak usia dini dengan kakak-kakak kelas mereka. Betul. Iya, alhamdulillah ya. Tapi kalau mengidentifikasi permasalahan seperti ini, saya kira semua terkait dari usia rendah sampai usia yang teratas. Ya Bu, kalau dari segi dilema etika, saya kira ini permasalahan yang merupakan permasalahan yang berkategori benar dan benar versus benar. Sedangkan rujukan moral, saya kira permasalahan yang berkategori benar versus salah. Iya. Saya kira itu jawaban yang pertama. Jadi kalau dilema etika itu artinya benar dengan benar, lawan benar. Iya. Kemudian kalau rujukan moral itu artinya benar dengan benar, lawan benar. Iya. Kemudian kalau rujukan moral benar dengan salah. Apakah ada Bu kasus seperti itu di usia dini seperti ini? Kalau misalnya kita menyangkut oleh anak-anak yang ada sangat banyak karena yang namanya usia dini itu mungkin bukan permasalahan yang rumit amat. Ya, artinya langkah-langkahnya masih bisa diambil secara saat itu juga. Ya, itu tergantung berat apa dengan permasalahannya. Terima kasih banyak Bu. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan apabila ada kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran atau kebajikan? Ini suatu dilema yang untuk memilih salah satu permasalahan apakah termasuk kategori benar atau salah. Ya, tapi langkah-langkah yang kita mau ambil sebelum mengambil keputusan, kira kita mengidentifikasi dulu permasalahan tersebut. Ya, apakah muncul dari orang yang bermasalah atau dia memiliki lawan permasalahan atau dia memiliki permasalahan kepada pihak yang lain gitu. Ya, jika kita mengambil langkah-langkah itu
kita identifikasi dulu permasalahannya. Iya. Jadi sebelumnya itu Bu ya berarti mengidentifikasi dulu apa masalahnya. Iya. Nah kalau di sini misalkan ada permasalahan dari kedua belah pihak, tapi dianggap bahwa kedua belah pihak itu benar. Nah, bagaimana kira-kira Ibu untuk mengambil keputusan kalau mendapatkan hal seperti Iya. itu? Saya kira setiap orang yang bermasalah pengennya benar Iya, ya Bu, betul, hasilnya, iya. iya. Tetapi selaku apa ya, selaku pimpinan dan saya bekerja sama dengan guru-guru, pihak guru, pasti benar-benar meneliti ya, artinya permasalahan yang benar-benar bisa dibenarkan dan permasalahan yang benar-benar bisa disalahkan. Tapi keduanya jangan sampai ada yang dirugikan ya, supaya istilahnya sama-sama enak, tidak ada yang ada ketersinggungan antara pihak yang satu dengan yang lain. Terima kasih Bu. Untuk yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini apabila menghadapi masalah seperti itu? Langkah-langkah saya kira ada beberapa hal. Yang pertama, mencari dulu permasalahan ya, intinya sumber permasalahannya dulu, munculnya dari mana. Dan yang kedua, saya bermusyawarah dengan pihak-pihak stakeholder yang ada di dalam lingkungan sekolah. Terus selanjutnya melibatkan juga wali murid atau orang tua murid. Ya bagaimanapun mereka adalah yang benar-benar mengetahui watak dan benar-benar mendalami karakter anak-anak masing-masing. Dan berikutnya lagi mendekati orang-orang yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Ya, jadi langkah-langkahnya itu melibatkan beberapa orang ya, untuk mengambil suatu keputusan yang dianggap bahwa bisa membantu. Iya, tidak asal-asal mengambil keputusan. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Kira masalah efektif ini saya kira pasti yang sasaran baik ya. Artinya kita mencari suatu keputusan dengan tanpa merugikan kedua belah pihak. Kita benar-benar kita timbang-timbang, kita benar-benar bolak-balik apakah permasalahan atau keputusan yang ini sudah benar-benar keputusan yang deal untuk kita jatuhkan kepada yang bermasalah tersebut. Ya, Mantap, alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa mengambil pelajaran dari khususnya dalam mengambil menghadapi tantangan ya Bu. Ya, kemudian apakah dalam menangani kasus ini atau dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ada yang merupakan tantangan atau merupakan tantangan besar selama Ibu sebagai pemimpin pembelajar di sini? Iya, sangat-sangat Ibu. Dilema etika artinya benar versus benar ya. Jadi kita betul-betul mencari bagaimana solusi yang benar-benar ini. Kalau permasalahan itu sudah benar, ya, tetapi salah satunya lagi lebih lagi membenarkan. Ya, jadi ini suatu tantangan ya buat saya sebagai pemimpin, dan tentunya teman-teman atau guru-guru juga mencari bagaimana baiknya ya, bagaimana mengambil keputusan. Dan selalu kita timbang-timbang dengan baik ya, stakeholder, orang tua murid dan pihak-pihak yang lain yang bisa memberi solusi dan tidak ada merugikan salah satu yang bermasalah. Karena kalau kita kan selama ini kalau misalnya benar lawan salah Iya. kan sudah pasti Iya, bahwa sudah pasti. yang salah Ya, itu yang salah, iya. tapi ini kan benar lawan Iya, benar. benar lawan benar ini yang sangat-sangat sulit untuk Iya. mengambil suatu keputusan. Iya betul Ibu. Iya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal dalam menangani kasus
tersebut? Ya, sekira dalam hal jadwal pengambilan keputusan itu tergantung ya. Orang-orang yang dari luar ya, berarti kita harus menyurat dulu atau memanggil dulu mereka. Saya kira ini kan waktu-waktu yang cepat ya, artinya mungkin bisa dua minggu ke depan atau 2 hari ke depan ya. Semua orang ada kesibukan, jadi kadang kita sulit untuk bertemu, berarti kita harus jadwalkan dulu. Iya. Apakah misal di sekolah itu apakah ada ininya, artinya jadwal yang ditetapkan untuk mereview semua masalah-masalah yang ada, misalkan tiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali mereview semua masalah, walaupun mungkin sudah diselesaikan tapi mungkin ada tindakan-tindakan untuk merefleksi. Pasti Ibu, pasti, sangat-sangat pasti. Karena kenapa? Di lembaga PAUD, ya setahu saya di lembaga PAUD itu sama semua model dalam pengambilan keputusan, ya, utamanya pada saat momen-momen penerimaan rapor. Ya. Saya kira di dalam rapor tersebut terpampang karakter anak-anak masing-masing. Kita tidak bisa mengada-ngada, kita harus cantumkan yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan di lapangan. Kemudian Bu, apakah dalam menyelesaikan kasus tersebut ada pihak-pihak atau ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, pastinya. Untuk mempermudah dalam mengambil keputusan tak lepas dari musyawarah lah, utama dalam musyawarah. Bagaimana kita melakukan rapat dengan dewan-dewan guru, rapat dengan orang tua, kalau perlu diadakan, ya, dan istilahnya bisa juga secara intern, ya, antara pihak yang benar-benar terlibat dalam kasus permasalahan tersebut. Jadi selama ini Bu, apakah tidak pernah ada kasus misalnya langsung ibu yang mengambil tindakan dalam penyelesaiannya itu? Jadi setiap kasus misalnya harus melibatkan guru ataukah orang tuanya ataukah pihak-pihak yang lain? Iya, ada juga sih. Iya. Ya. Tambahnya seorang pemimpin istilahnya melihat kondisi. Betul Iya, Ibu, iya. apa saat itu kondisinya pas bisa diputuskan keputusan atau kita menunggu dulu. Betul mengumpulkan dulu saran-saran atau solusi-solusi dari pihak-pihak di luar saya. Ibu, tergantung mungkin dari resikonya. Ibu benar sekali. Kemudian Bu, ini mungkin yang terakhir, selama Ibu mengambil keputusan terhadap masalah-masalah genetika ini, pembelajaran apa kira-kira yang Ibu bisa dapatkan? Banyak hal ya Ibu kita dapat dari ini ya. Salah satunya adalah pembelajaran yang benar-benar saya dapatkan, bagaimana sih orang bisa menerima keputusan saya, ya, yang benar-benar saya keluarkan, yang saya putuskan, apakah dia dapat menerima atau tidak, ya. Istilahnya dalam hal ini ada yang salah dan ada yang benar. Tentunya mereka pasti ada yang pro dan kontra ya, terhadap keputusan saya. Ya, saya kira dari itu saja tantangannya saya kira buat saya, apakah bisa mereka terima atau tidak suatu keputusan atau kebijakan yang saya keluarkan. Karena lebih banyak masalah, lebih banyak lagi pengalaman yang jadi bahan pembelajaran lagi untuk berikutnya. Banyak lagi pengalaman yang kita petik. Ya, alhamdulillah Bu, luar biasa sekali. Saya mendapatkan pengalaman, saya mendapatkan pelajaran selama wawancara ini berlangsung. Ya, saya juga Ibu Ya, bisa mendapatkan ilmu dengan adanya wawancara ini. Mudah-mudahan Ibu apa yang saya dapatkan ini bisa saya terapkan juga di
pada saya sebagai pemimpin pembelajar nanti. Iya. Amin. Semoga sukses Ibu. Iya. Setelah saya mendengarkan itu ternyata karena saya kan mengajar di SMK. Oh iya. Iya, jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa semua jenjang itu ada masalah yang dianggap besar mungkin di jenjang TK, kemudian di SMK juga ada masalah seperti itu. Jadi tergantung dari kondisi anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Personilnya juga Ibu. Iya, benar sekali. Makasih banyak Ibu. Iya, Ibu, sama-sama. Saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Semoga apa yang Ibu cita-citakan dapat. Amin, amin Ibu, insya Allah Bu. Nanti kami dengan teman-teman insya Allah akan berkunjung berikutnya ya, supaya artinya ada ini lagi ke depan. Iya, ada silaturahmi. Makasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.